Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kladina. Yang pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini yang cukup panas kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu berupa kenikmatan sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berdiri di depan penjenengan semua ini dalam rangka tugas saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Ya, jadi saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 8, ya, satu-satunya dari SMP Negeri 1 Kladina. Dalam hal ini akan melaksanakan pengimbasan aksi nyata modul 1.4. Biar kegiatan pada siang hari ini tambah semangat, ayo kita serukan semangat kita, walaupun sudah siang tapi tetap semangat pagi. Semangat pagi, 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 luar biasa. Terima kasih. Kemudian kita punya yel-yel, tentu saja kita bangga dengan yel-yel kita, yaitu yel-yel SMP Negeri 1 Kladina. SMP Negeri 1 Kladina, Sakra, 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 Jaya, yes. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Jadi untuk menyemangati kita di siang hari, tapi tetap semangat pagi. Langsung saja untuk kegiatan aksi nyata ini, materi utama kita adalah budaya positif. Di mana materi budaya positif ini nanti terdiri dari yang sebelumnya, perkenalkan dulu, ini adalah Bapak PP saya, pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ahmad Dimari. Kemudian Ibu fasilitator saya, Ibu Dian Purnamasari, ya, beliau adalah yang membimbing kami para calon guru penggerak, ya, dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Kemudian pada budaya positif ini ada konsep kunci yang harus diterapkan dalam budaya positif. Ada 6, yaitu yang pertama perubahan tentang paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, dan kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas satu persatu, ya. Ini jadi ilmu yang kami dapatkan. Memang kami harus melaksanakan pengimbasan kepada penjenengan semua, ya. Yang pertama yaitu tentang makna dari budaya positif. Ya, sebelum saya menyampaikan lebih jauh lagi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau punya pikiran tentang kegiatan budaya positif, ya, tentang budaya positif. Kira-kira menurut pendengar yang termasuk budaya positif di sekolah kita itu apa nih? Coba Bu Yeni. Budaya positif saya di sekolah itu contohnya pembacaan Asmaul Husna. Terima kasih Bu Yeni. Ini salah satu contoh budaya positif yang harus kita kembangkan dan harus kita lestarikan sampai terus menerus, jangan sampai ditinggalkan. Ya, satu lagi Bu Tina, monggo Bu Tina. Apa contoh budaya positif? Budaya positif itu upacara. Terima kasih. Ini salah satu contoh juga kegiatan budaya positif yang dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi semua sekolah sebetulnya pada dasarnya memiliki budaya positif, ya. Tinggal bagaimana sekolah itu nanti bisa mengembangkan atau melestarikan dengan baik atau tidak. Itu tergantung dari warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Kita. Salah satunya adalah guru kita sebagai pendidik di situ, sebagai salah satu anggota warga sekolah. Siapa lagi? Bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, komite, murid-murid kita, kemudian ada di situ juga penjaga, itu juga termasuk warga sekolah, ya. Makna budaya positif ini sengaja saya tampilkan gambar kegiatan, contoh kegiatan upacara. Kenapa saya tampilkan ini? Karena kegiatan ini layak dan lazim
lakukan di sekolah manapun. Ya, sudah tidak ada sekolah yang tidak ada upacara, semuanya ada upacara, kecuali tingkat TK atau PAUD nih belum ada. Jadi ya tingkat SD, SMP, ya, kemudian SMA ini sudah kegiatan upacara itu merupakan suatu kewajiban. Ya, apa itu budaya positif? Yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, kemudian budaya positif itu tidak serta-merta, tidak mak bentuk langsung jadi, tetapi butuh apa? Butuh dipoles, ya, butuh dipoles, ya, diciptakan secara baik-baik, tidak secara instan, ya. Dalam penerapannya budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru, tidak hanya seorang guru, tapi di sini saya fokuskan kita sebagai pendidik, karena kita sebagai agen pembaruan, maka kita lah yang harus menuntun anak-anak kita menjadi lebih baik. Itu tentang makna budaya positif. Kemudian contoh budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita, ya, ini contoh-contoh yang sudah sering kita lihat. Ini saya ambil gambarnya saja. Yang pertama, Bapak Ibu sudah pirsa, sudah tahu semua bahwa kegiatan ini sudah rutin dilakukan setiap hari, yaitu ketika akan masuk ke gerbang sekolah, Bapak Ibu guru pasti akan menyambut anak-anak dengan berjabat tangan, mencium tangan Bapak Ibu guru. Ini sebagai perwujudan rasa hormat anak-anak kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua, sebelum masuk kelas untuk menertibkan. Biasanya anak-anak itu kalau setingkat SMP itu kan kadang-kadang masih pakaiannya masih belum rapi. Maka ketika masuk kelas ini dibariskan dulu. Salah satu tujuannya adalah untuk menertibkan mereka, ya, menertibkan mereka. Ya. Kemudian masuk ke dalam kelas bersalaman dengan Bapak Ibu guru yang masuk di dalam kelas. Selanjutnya sama seperti sekolah-sekolah yang lain juga, setelah masuk ke kelas ada kegiatan berdoa sebelum mulai kegiatan, ya. Jadi agar kegiatan pembelajaran itu lancar. Itu contoh budaya positif yang umum. Saya ambilkan yang umum saja, karena mungkin ada sekolah-sekolah lain yang menampilkan atau menerapkan budaya yang lebih dari yang di tempat kita. Kemudian dari 6 tadi satu persatu kita akan membahasnya. Yang pertama adalah paradigma baru tentang pembelajaran. Selama ini, ya, yang Bapak Ibu ketahui termasuk saya, ya, yang namanya proses pembelajaran, ya, sebagian besar kita masih berpusat kepada guru. Betul atau salah atau betul? Betul atau betul? Iya, jadi kita itu masih berpusat pada guru. Anak-anak itu sebagai apa ya? Sebenarnya sebagai pendengar saja. Ternyata pusatnya kita, artisnya kita, aktornya kita. Anak-anak sebagai penonton. Jadi paradigma atau perubahan ini kemudian diganti. Sekarang pendidikan kita, pengajarannya adalah guru tidak lagi sebagai pusat, ya, tetapi sekarang murid atau anak-anak sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran, di mana anak-anak ini nanti akan dibimbing, dituntun oleh Bapak Ibu guru. Kemudian tugas kita, ya, itu sebagai fasilitator, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh mereka, ya. Maka paradigma yang terbaru dari pendidikan kita, pembelajarannya adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi yang ada di depan itu, ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini sudah harus diterapkan di semua sekolah, termasuk sekolah kita. Dan kita sudah mulai dengan tahun kemarin menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk membimbing anak-anak dalam mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian perubahan paradigma yang terbaru lagi. Jadi untuk membangun
berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita dituntut ketika menghadapi murid-murid nanti ya harus bisa mengontrol. Ya, nanti saya akan sampaikan juga bagaimana seorang guru harus bisa mengontrol murid-muridnya dengan berbagai masalah yang mereka hadapi. Ya. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi guru tentang mengontrol murid. Ya. Jadi ketika guru mengontrol murid itu merasa kalau muridnya itu dikontrol, ya pasti berhasil. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, memang betul ketika kita memberikan penguatan positif itu memang sangat efektif dan juga bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan akan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika ada peserta didik kita yang merasa bersalah, kemudian kita memberikan kritikan, ini akan menguatkan karakter mereka. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang guru, seorang pendidik. Ya, itu untuk. Ya. Kemudian perubahan paradigma, ya sesuai dengan teori kontrol. Ya, bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut panjenengan, bisa tidak kita mengontrol seseorang? Bisa tidak? Coba Bu Nina, enggak. Bisa tidak kita mengontrol seseorang? Ya? Iya. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Ya, jadi kontrol itu berasal dari diri kita sendiri. Coba kita simak baik-baik ini ya, stimulus respon yang ada, kemudian teori kontrolnya bagaimana? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut panjenengan bisa tidak kita bisa mengubah pandangan mereka seperti kita? Menurut bisa tidak? Tidak bisa. Iya, karena apa? Teori kontrolnya juga seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan memaksa. Jadi kalau kita memaksa ke anak-anak itu yang susah. Ya, kasihan anak-anak dipaksa seperti pemikiran kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada manusia yang melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Tetapi menurut teori, hanya kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang tadi sudah saya tanyakan. Kemudian di teorinya adalah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi jadilah diri sendiri, ya. Jangan mengontrol orang, memaksa orang lain untuk menjadi kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian berdasarkan teori, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada masalah itu, ya jangan dipaksa, tapi bekerja sama, berkolaborasi, membuat kesepakatan agar nanti tercapai solusi yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ini juga sesuai dengan dari Kongo juga sama. Ya, jadi manusia itu ketika bertanding itu ya akan ada dua yang dihadapi. Kalau tidak menang ya kalah, dan itu harus siap. Nah, selanjutnya berkaitan dengan disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif. Kalau kita mendengar istilah disiplin, pasti biasanya pandangan kita melihat orang yang seperti orang kaku ya, orang disiplin ya. Ya, jadi disiplin itu tidak seperti itu. Mari kita lihat, ya. Makna dari disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, betul. Teratur, betul. Kemudian kepatuhan pada peraturan. Ya, ini yang kita inginkan, dan ini kepatuhan pada
yang sering sekali kita kait-kaitkan. Ya, kamu harus disiplin. Jika tidak disiplin maka dihukum. Ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, justru ya, hukuman itu sebagai alternatif terakhir. Kalau bisa kita jangan sampai melakukan hukuman. Ada jalan lain? Ada. Nanti kita sama-sama membahasnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Tadi ya, arti kata disiplin ya, yaitu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini kita ngelihatnya disiplin itu teratur, padahal disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian digabungkan disiplin dengan positif, maka menjadi disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Jadi disiplin itu ya memang arahnya adalah keteraturan, ya, mematuhi peraturan. Ya. Kemudian apa tugas kita? Tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, yaitu ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu datangnya dari dalam diri, ya, bukan karena ditakut-takuti, tapi dari dalam diri sendiri. Ya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, dorongan dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini tugas kita sebagai guru, ya, tidak hanya mengajar materi, memberikan materi, tapi juga memberikan contoh perilaku-perilaku yang baik agar mereka dapat meniru. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah sama seperti tadi, disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi dari dalam atau internal. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, jadi disiplin itu pertama kali itu harus datangnya dari diri kita sendiri, baru kemudian kita keluar. Ya, nanti kalau sudah disiplin diri, maka ketika kita di lingkungan manapun, pasti kita akan terbiasa dengan disiplin. Yang ketiga, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi pembahasan yang ketiga ini adalah kita sebagai manusia ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya, ya, pasti ada alasannya. Maka kita akan membahas satu persatu, ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ketika kita melakukan sesuatu ini di nomor 1, ya, berarti ini masih termasuk motivasi dari luar atau ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau saya tidak dikasih sesuatu oleh orang lain, kalau saya tidak dikasih penghargaan orang lain, saya tidak akan mengerjakan. Berarti ini motivasi masih dari luar, motivasi ekstrinsik. Yang ketiga ini, yang diharapkan nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena motivasi dari dalam diri kita sendiri, karena berdasarkan kemampuan kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai keyakinan kita, itulah yang dimaksud dengan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Ya. Ini yang diharapkan nanti Bapak Ibu Guru dapat menumbuhkan motivasi ini kepada peserta didiknya. Jadi ketika
jangan karena saya takut dihukum. Ketika mengerjakan ulangan tidak mendapatkan nilai baik, nanti kalau saya tidak dapat nilai baik, saya tidak mendapat juara. Ini masih motivasi ya dari luar. Ya, tugas kita sebagai guru nomor 3, ya, mendorong motivasi intrinsik itu keluar dari peserta didik. Ya, ini berkaitan dengan nomor 2 tadi. Ya, ketika peserta didik atau siswa atau murid kita itu mendapatkan penghargaan, ya, ternyata mungkin selama ini kita salah, saya salah, penjenengan mungkin juga salah. Ya, jadi ketika ada anak-anak yang berprestasi, kita berikan penghargaan. Tujuan kita baik, ternyata menurut teori tidak baik. Tujuannya baik. Ketika akhir semester saya memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi nilainya tinggi, nomor 1, 2, 3. Tujuan saya baik, memberikan penghargaan kepada mereka. Mereka juga senang, tetapi ternyata ada dampaknya. Apa itu dampaknya? Yang pertama, jadi ternyata penghargaan itu ya hampir sama dengan hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya mungkin ya, ketika saya memberikan itu kepada anak tersebut ketika tidak mendapatkan, dia merasa bersalah, merasa dihukum, kayak terhukum. Seharusnya saya mendapatkan penghargaan ini, tapi saya tidak mampu, ya. Itu jadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian yang langsung ke 3, penghargaan mengurangi ketepatan, ya, karena tidak semua kegiatan itu harus mendapatkan penghargaan. Ya. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Ya, kenapa? Biasanya penghargaan kalau di sekolah kita kan biasanya ada juara-juara yang berkaitan dengan prestasi di akhir semester. Ternyata ini tidak efektif. Ya, kasihan anak-anak kita yang tidak mendapatkan penghargaan seperti ini. Mereka merasa yang juara ya itu saja. Saya nggak mungkin seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, penghargaan akan merusak hubungan. Hubungan siapa? Hubungan pertemanan. Jadi biasanya anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang memiliki nilai lebih, dia itu kalau berhubungan atau berteman di dalam satu kelas, dia akan memilih. Tidak semua harus teman saya, tidak. Dan bagi mereka yang di bawah atau di bawahnya teman ini, mereka merasa minder. Jadi ternyata penghargaan itu merupakan sesuatu yang merusak hubungan. Ya. Menurut kita baik, ternyata menurut teori kurang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu kedepannya ini dievaluasi lagi ya, termasuk saya karena saya sudah bertahun-tahun melakukan itu. Ya. Baru kali ini saya tahu jika saya memberikan penghargaan itu ternyata kurang tepat. Tujuannya baik, tapi ternyata menurut teori tidak baik. Ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi manusia ini berhubung saya guru IPS, ya. Jadi saya tahu kebutuhan dasar manusia yang saya ajarkan. Ya. Contoh yang paling gampang sebelum saya masuk ke materi ini, kebutuhan dasar manusia penjenengan apa Bu Pak? Makan, ya. Apalagi? Tidur, apalagi? Tempat tinggal. Ini penjenengan sudah melakukan semua ini, tapi tidak tahu ini maksudnya kemana. Ya, makan, tidur, apalagi tadi? Oh di saya, ya penting loh ini di saya. Ya, kalau ada makan tidur ya di saya, nggak jalan. Ya, kebutuhan dasar kita ternyata ada macam-macamnya. Coba kita lihat satu persatu. Ya, apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, ya, maka apa yang terjadi menurut penjenengan? Ayo, Bu Linda. Jika kebutuhan kita tidak terpenuhi, kebutuhan dasarnya, apa yang akan terjadi? Terjadi apa? Masalah. Masalah. Ya, pasti ya. Jadi masalah pasti yang timbul.
Ada 5. Ya, yang pertama bertahan hidup. Tadi yang sudah penjaringan sebutkan. Apa contohnya? Makan, ya, tempat tinggal, ya. Kemudian ini ada keamanan. Jadi kita juga perlu rasa aman. Kemudian kesehatan. Ya, luas. Kita memiliki semuanya, tapi kesehatannya kita tidak baik. Kira-kira kita bisa menikmati tidak? Tidak, masalah lagi. Ini satu masalah. Yang kedua tadi betul disebutkan sayang. Kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, ya, menjadi bagian dalam kelompok. Coba penjaringan perhatikan murid-murid di kelas. Ketika ada satu kelompok anak yang berkumpul, itu modelnya seperti gap, ya, seperti apa ya? Kalau ini pasukan ini dengan memiliki grup-grup sendiri-sendiri, ya. Ketika ada satu anak yang tidak ikut, inilah anak yang kurang diterima, ya. Anak ini bisa jadi nanti bermasalahnya kemana? Dia kurang mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh lingkungan, terutama lingkungan kelas. Jadi kita harus pandai-pandai melihat bagaimana karakter mereka di dalam kelas. Jangan sampai ada terbentuk grup-grup yang kemudian ada beberapa anak yang tertinggal, kasihan nanti. Ya. Yang ketiga, penguasaan. Ya. Penguasaan ini terdiri dari apa? Harga diri. Kalau sudah berkaitan dengan harga diri ini, ya, biasanya kencang sekali. Keinginan untuk dianggap, ya, tidak usah anak-anak, kita saja yang tua. Kalau tidak dianggap oleh teman kita, apa yang kita rasakan? Sedih, betul. Jadi akan merasa, ya Allah, kok saya tidak dianggap ya. Nah, ya, memimpin kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Ya, ini yang kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, yang keempat, yaitu kebebasan. Jadi manusia itu memiliki kebebasan. Ya, kebebasan dalam hal apa nih? Tentu saja kebebasan yang positif. Yang pertama adalah mandiri. Ya, mandiri melakukan kegiatan secara mandiri menurut keyakinan mereka. Kemudian yang kedua, memiliki pilihan. Ya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Inilah yang diinginkan di kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kebebasan. Nah, ini yang terakhir adalah kesenangan. Semua manusia pasti memiliki rasa kepengen senang-senang. Ya, apa itu contohnya? Bermain. Ya, kalau kita terapkan ini di anak-anak, jangan heran ketika kita melihat anak-anak ketika pelajaran mereka masih senang bermain. Karena inilah kebutuhan mereka. Humor, guyonan, gojekan, ya, antusiasme, ya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah tertawa. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, anak-anak ketika kita ajar tertawa sendiri. Ada yang lucu ya. Ternyata dia melihat gurunya mungkin salah ucap atau ketika jalan ada apa, dia tertawa sendiri. Ya, itu merupakan kebutuhan kesenangan dari mereka. Selanjutnya, ya, dalam menyikapi kontrol yang pertama tadi, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketika kita mengontrol anak-anak tadi, ya, kita akan menghadapi yang namanya tiga hal. Yang pertama yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, saya yakin kita semua ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah, ya, saya penjenengan itu sering yang nomor satu, betul nomor ini? Nomor satu, ya. Jadi kita sering memberikan hukuman, ya, tanpa sadar kepada anak-anak, ya. Padahal hukuman itu sangat tidak baik. Bahkan untuk paradigma pembelajaran sekarang, hukuman harus ditinggalkan, ya, ditinggalkan, tidak diperbolehkan, ya. Apa itu hukuman?
terencana dan tiba-tiba. Biasanya dibuat oleh satu pihak. Dalam hal ini adalah kita, guru, kita yang membuat. Murid tidak tahu, ya. Tiba-tiba kita menghukum mereka. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman. Yang ketiga, bersifat satu arah. Jadi guru yang membuat. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang kalau fisik kelihatan bisa hilang, tapi kalau hukuman psikis, ya, contohnya trauma. Kalau trauma itu akan mendalam sekali, bahkan mungkin sampai nanti anak ini lulus sampai menjadi orang tua, ini akan membekas sekali. Jadi hati-hatilah kita ketika kita menghukum mereka, jangan sampai tersentuh psikisnya. Ini berbahaya sekali, nanti mereka bisa balas dendam. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu, ya. Jadi ketika membuat konsekuensi ini, guru dan murid atau peserta didik ini tahu lewat apa? Lewat kegiatan membuat kesepakatan kelas. Jadi ketika ada yang dilanggar, apa konsekuensinya? Mereka tahu, ya. Bukan hanya gurunya. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai kesepakatan kelas. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi walaupun tidak nyaman, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Kenapa harus memonitor, harus mengawasi mereka? Karena ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dengan murid. Kemudian yang ketiga, restitusi. Ini yang paling baik dan harus kita terapkan. Ketika kita menghadapi anak-anak bermasalah, jangan lagi kita menggunakan yang nomor 1, minimal nomor 2, ya. Yang ketiga ini yang paling baik, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak menjudge atau menuduh anak ini langsung salah, tapi kita harus melalui proses dulu, ya. Kenapa anak ini melakukan hal tersebut? Yang kedua, proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ketika mereka menghadapi masalah. Itulah yang dilakukan oleh seorang guru jika menghadapi permasalahan dengan anak-anak. Ya, ini saya berikan contoh kasus. Ya, di sini ada kasus tentang seorang anak. Ya, seorang anak di dalam satu kelas. Ya, ternyata anak ini memiliki kebiasaan, ya, yang menurut kita jelek. Kebiasaannya adalah suka mengambil bekal makanan temannya, dan teman-temannya kemudian mengadu kepada gurunya, namanya Bu Ani. Bagaimana Bu Ani menghadapi ini? Ya, kasusnya seorang anak bernama Agus yang suka mengambil bekal makanan orang lain. Ya, kita sudah mengetahui cara menghadapi anak-anak seperti apa, maka bagaimana yang dapat dilakukan oleh Bu Ani? Maka ada pertanyaan-pertanyaan, ya, yang dikemukakan untuk sang anak ini. Apa pertanyaannya dan apa jawabannya? Ya, kita lihat. Jika pertanyaannya itu dijawab dengan cara karena ia lapar, karena orang tuanya tidak membawakan bekal, maka si anak ini membutuhkan kebutuhan dasar yang nomor berapa ini? Dia lapar, tidak dibawakan bekal. Bertahan hidup, betul sekali, ya, bertahan hidup. Yang kedua, jika si anak ini menjawab, dia senang temannya, jadi memperhatikan dia. Kalau kita arani caper, ya, ternyata dia mencari perhatian. Apa kebutuhan yang dia inginkan dari jawaban ini? Itu kebutuhannya ingin diterima di lingkungan teman-temannya. Yang ketiga, apabila jawaban anak ini adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti apa yang diinginkannya. Berarti kebutuhannya apa ini yang diinginkan oleh anak ini? Dia senang kok, temannya takut. Temannya takut malah dia senang. Ya, apa ini? Pengakuan atas kemampuan
kemampuan yang dimiliki si anak ini. Dan yang selanjutnya, apabila jawabannya adalah dia merasa bosan karena orang tuanya membawakan bekalnya itu saja. Berarti apa ini yang diinginkannya? Nah, kebutuhannya adalah kebutuhan akan pilihan. Dia kepengen milih, jangan pilih saja. Ya. Dan yang terakhir, jika jawaban anak ini adalah iseng aja, ya, ngambil bekal makanan teman-teman kok iseng toh? Nah, kira-kira kebutuhannya apa ini yang akan si anak ini inginkan? Kok iseng saja toh? Iya, senang-senang. Dia membutuhkan kesenangan. Dia senang iseng. Ya, itu contoh kasusnya satu, cara pandangannya atau pandangannya berbeda. Lihat dulu jawabannya apa. Oh, lapar dan seterusnya. Itu contoh kasus. Dan ini nanti penjenengan bisa terapkan di kelas-kelas penjenengan. Silakan. Ketika menghadapi kasus, silakan tanya. Kasusnya satu, tapi pembahasannya tidak harus satu. Mungkin ada alternatif yang lain seperti kasusnya Bu Ani. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol ini sebagai guru. Nah, ya, ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah dengan tindakannya. Yang ketiga, kita sebagai teman. Guru sebagai teman untuk murid kita. Yang keempat, ya, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Sebelum saya membahas lebih dalam lagi dari kelima ini, ya, langsung saja. Yang nomor berapakah yang sering kita lakukan? Ya, yang mana ini? Yang mana dari 5 ini yang sering kita lakukan? Ya, menurut penjenengan kan sudah praktek setiap kita masuk di kelas atau di lingkungan sekolah. Ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sering kita lakukan? Teman. Oh iya, ini Bu Guru ini dekat sekali dengan muridnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, teman. Tadi Bu Yaya menyebutkan membuat merasa bersalah. Kamu sih, ya. Nah, kamu sih, ya. Pak Ferry mungkin. Ini Pak Ferry kan sebagai guru olahraga. Kira-kira ini apa yang sering dilakukan di depan murid-murid? Apakah juga teman? Berarti akrab dengan anak-anaknya. Teman. Penghukum? Oh, tidak, iya. Biasanya anak-anak suka dengan pelajaran olahraga, maka mereka tidak mau melanggar, ya toh? Ya. Ini dari kelima ini penjenengan yang merasakan sendiri. Saya sudah yang mana saja ini, ya. Ya, kita lihat satu persatu. Contoh penerapan posisi kontrol guru, ya. Kasusnya satu, cara penanganannya berbeda. Yang pertama, di sini adalah seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Maka kita sebagai seorang guru, ya, kemudian menerapkan posisi penghukum. Apa yang kita lakukan? Ya, berkatalah kita kepada anak ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu pakai tanda penuh. Artinya apa? Kita dalam posisi marah. Menghukum biasanya identik dengan marah. Jadi di bawah bendera 1 jam itu sudah menghukum. Kemudian posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, tadi Bu Yeni menyebutkan berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu contoh kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya anak ini akan menunduk, linglung ketika kita ucapkan seperti itu. Sudah berapa kali nak? Diulangi lagi. Biasanya mereka akan menunggu saja. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman ini tadi Pak Ferry, Bu Linda sudah menerapkan. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu kalimat ya sudah, tidak apa-apa. Ini akan menenangkan anak, ya. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu anak-anak merasa senang sekali. Karena apa? Dia merasa ada
Jadi guru BK itu ya hampir sama seperti kita ini, ya. Guru secara umum, ya. Kalau guru BK pasti sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, karena yang membuat peraturan biasanya berasal dari guru BK. Tata tertib peraturan, kemudian ada poin-poinnya ini yang mengeluarkan guru BK, ya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itulah pesan dari guru BK, ya. Dan yang terakhir inilah yang paling diidamkan dengan pembelajaran yang terbaru kita menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Kita harus sebagai manajer. Apa pertanyaan yang biasanya seorang guru ini ucapkan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sudah sangat halus, ya, sudah sangat halus, sudah menggiring murid kita untuk mencari solusi nanti, ya. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka kemudian nanti akan muncul jalan keluar atau solusi yang akan mereka buat sendiri. Tentu saja dengan bimbingan kita, karena kita sebagai manajer. Kemudian ini ada contoh-contoh kasus, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Ini bisa tunjuk jari. Ada pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi konterannya apa ini? Menurut penjelasan ini posisinya apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya? Penghukum, iya betul. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya? Kenapa seperti ini? Karena sudah diulangi bolak-balik. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, berarti salah terus. Ini juga sebagai seorang penghukum, ya. Kemudian, nah ini yang lebih halus ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, kita sebagai manajer ini yang diharapkan dari pendidikan sekarang ini, ya. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Ayo, ini Pak Ferry sama Bu Linda pasti tahu jawabannya. Ayolah, ya. Ayolah, ini teman, ya. Kemudian yang selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini tadi yang saya sebutkan contoh kita sebagai guru BK ini. Iya, pemantau, ya. Kemudian ini ada contoh tindakan guru dengan kasus anak yang dihadapi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ya, jadi anak ini disuruh melepas sepatu seharian. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Termasuk konsekuensi. Yuk kita cocokkan, betul tidak jawaban penjelasan dengan jawaban di sini. Yang pertama, hukuman, betul. Yang kedua, hukuman juga. Yang ketiga adalah hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, konsekuensi. Dan yang keenam, hukuman. Serta yang terakhir adalah konsekuensi. Bedanya apa nomor 2 sama nomor terakhir? Sama-sama lari. Sama-sama lari. Gitu, sama-sama lari.
belajar 2 kali karena terlambat. Ya. Ya? Masih ada kaitannya ya. Jadi yang terakhir itu kenapa termasuk konsekuensi? Karena itu sudah dibuat kesepakatan dengan guru olahraga. Kamu terlambat. Ya, konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu sendiri. Tapi kalau yang di atas itu secara umum. Ya. Terlambat secara umum. Kemudian ini tadi sudah ya, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang terakhir, materi tentang budaya positif ini adalah tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi ya. Di dalam keyakinan kelas ini ya, sebelum menjadi keyakinan kelas ini ya, ada pertanyaan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kalau yang kita lakukan di dalam kelas sebelum-sebelumnya adalah biasanya kita membuat aturan dalam kelas nih. Ya, aturan dalam kelas itu nanti akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Ya, akan berkembang lagi menjadi disiplin positif, akan berkembang lagi menjadi budaya positif. Ya, jadi yang paling dasar itu memang peraturan kelas. Mari kita lihat ini asal usulnya dari budaya positif itu dari mana. Yang pertama adalah dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu ya dibuat di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas bersama dengan gurunya. Kemudian keyakinan kelas itu dilaksanakan kemudian menjadi hal yang positif di dalam lingkungan kelas dan juga sekolah yang kemudian menjadi budaya positif. Jadi budaya positif itu akarnya itu berasal dari peraturan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, kemudian negara, bahasa maupun agama. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang yang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kembali lagi, yang namanya motivasi dari dalam, keyakinan dari dalam itu memang yang paling bagus. Apa saja yang dilakukan oleh kita ketika melakukannya itu berdasarkan motivasinya dari dalam, itu keluarnya juga akan maksimal. Tapi kalau karena orang lain ya biasanya tidak maksimal. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini memerlukan beberapa kegiatan ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Yang lebih rinci itu maksudnya peraturannya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi tidak usah banyak-banyak. Kenapa tidak perlu banyak-banyak? Susah menghafalkannya. Untuk menghafalkan susah, apalagi melaksanakannya. Jadi singkat saja. Ya. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nanti akan saya tampilkan kegiatan yang saya sudah lakukan di dalam kelas saya. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah perlu dipertahankan atau ditambah atau dirubah? Ya. Ini contoh keyakinan yang sudah saya lakukan. Jadi saya mengajak anak-anak saya untuk curah pendapat. Itu contoh proses pembentukan keyakinan kelas dengan cara saya membimbing anak-anak untuk mereka mengeluarkan pendapatnya, ya. Istilahnya adalah curah pendapat, ya. Setelah curah pendapat itu selesai,
Itu masih catatan-catatan kecil dari semua anak dari 32 siswa ya. Setelah itu kemudian ya ini ya, jadi ini prosesnya ya. Apa yang sudah dituliskan kemudian jadi prosesnya kertas-kertas yang sudah dituliskan itu kemudian saya berikan kertas berwarna-warni yang dituliskan oleh anak-anak ya, untuk menuliskan hasil dari kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas ya. Jadi prosesnya ditempelkan satu persatu ya. Ya, kemudian setelah selesai bentuk-bentuk yang menurut mereka menarik itu mereka tulisi, akhirnya jadilah keyakinan kelas yang sudah saya bentuk di kelas saya. Itu dengan bentuk-bentuk yang mereka inginkan. Apa isinya? Itu singkat-singkat saja biar mereka mudah dan bisa melaksanakan dengan benar ya. Jujur, bersih dan sebagainya. Yang singkat-singkat tapi itu intinya nanti mereka harus bisa melaksanakan ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi segitiga restitusi ya. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi itu 1 sampai 9. Kemudian ini bentuk segitiga restitusi yang umumnya harus kita laksanakan ketika kita menghadapi masalah anak-anak yang bermasalah. Jadi ini ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan ya. Ini posisi kita sebagai manajer ini harus wajib dilaksanakan. Apa itu? Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita ajukan kepada mereka ya. Ini contohnya, berbuat salah itu wajar, itu kalimat yang dikeluarkan kita kepada murid kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir dari menstabilkan identitas ini adalah kamu berhak merasa begitu. Itu pertanyaan yang umumnya diberikan kepada murid ketika kita melakukan mempraktekkan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, ya, berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu ya. Apa pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada mereka ketika menghadapi anak bermasalah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, dan kamu tidak melakukannya, itu sudah baik sekali. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting dari buatanmu ya. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu contoh-contoh pertanyaan yang biasanya kita lontarkan, kita berikan kepada murid kita jika mereka menghadapi masalah. Di langkah yang kedua yaitu validasi tindakan ya salah. Yang ketiga, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu namanya segitiga, ada 3 sisinya. Yang ketiga sisinya adalah apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu ya tugas kita sebagai manajer ketika melakukan praktek segitiga restitusi kepada anak ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan dengan anak saya. Ini ada kasus jadi saya memanggil satu anak karena anak ini ada masalah dengan temannya.
proses saya melakukan sertifikat restitusi dengan langkah-langkah yang sudah ya. Kemudian satu kasus lagi ini berkaitan dengan apa yang sudah saya lakukan ya terhadap benar-benar jadi saya menghadapi dua kasus dengan masalah yang berbeda tapi menggunakan sertifikat restitusi. Ini praktek saya ketika melaksanakan sertifikat restitusi dalam rangka untuk mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak saya. Ya, itu yang ya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup ini dalam penerapan program disiplin positif. Ya, hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, kontrol yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan penjelasan sambil dipelajari. Kira-kira nanti saya akan melakukan kontrol yang mana? Ya, tapi yang diharapkan dalam paradigma pembelajaran yang baru adalah kita diarahkan untuk menjadi manajer, menyelesaikan permasalahan, tidak serta-merta memberikan hukuman, tetapi harus dituntaskan dengan menggunakan strategi agar nanti si anak ini kemudian akan menjadi mandiri dengan mencari solusinya sendiri. Ya. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Jadi kita ini kan sebagai among, tukang ngomong. Ya, tugasnya nuntun, ya, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan disiplin positif, ya, berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat, ya, bagi pendidikan semua. Sebagai sama-sama seorang pendidik, mari kita sama-sama menjadi agen pembaruan untuk pendidikan, memajukan pendidikan dengan cara apa? Kita menuntun anak-anak menjadi insan yang berakhlak mulia, ya, insan-insan yang cerdas, ya, mandiri, inovatif, kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ada tutur kata yang tidak berkenan, ya, saya secara pribadi setulus-tulusnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Florentin Hastawati, Sarjana Pendidikan, rekan sejawat dari Ibu Artati Setianingrum, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Artati, di mana saya dilibatkan ikut serta dalam sosialisasi mengenai budaya positif. Dalam keikutsertaan saya pada kegiatan sosialisasi tersebut, saya jadi paham dan mengetahui bahwa sebagai guru itu kita harus bisa menjadi sebagai manajer. Dalam arti saat kita menghadapi peserta didik yang menghadapi masalah, kita sebaiknya menghindari untuk memberikan mereka hukuman secara fisik, tetapi kita bisa menjadi among bagi mereka. Kita bisa menjadi teman sahabat bagi mereka saat menghadapi masalah. Jadi mereka mau terbuka pada kita dan kita sama-sama mencarikan solusi yang baik buat peserta didik tersebut. Baik, saya sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Artati dengan mendapatkan ilmu yang baru. Sukses selalu buat Bu Artati ya. Semangat! Di sini nanti maju satu persatu
dibuat dalam satu kelas yang isinya adalah tulisan-tulisan dari anak-anak yang sudah dituliskan dalam kertas kecil. Ya. Jadi ini kesepakatan kelas nanti yang kemudian akan menjadi keyakinan kelas. Ya.